Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama di Markus pasal yang ke-8. Ada beberapa perikop di sini, namun saya akan mengajak kita belajar di perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta di Betsaida. Kenapa saya menyorot akan kisah ini? Karena menurut saya kisah ini cukup menarik dan cukup berbeda dibandingkan dengan bagaimana Yesus melakukan mujizat di banyak tempat, di banyak orang. Kenapa? Kali ini ceritanya menjadi berbeda. Justru inilah yang akan kita pelajari sama-sama. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 tentang kisah ini, mari kita coba baca sama-sama. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang bawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Berhenti sampai di ayat ini dulu. Saya ingin jelaskan kepada saudara, inilah letak beberapa keunikan daripada mujizat yang Yesus lakukan. Seperti yang saya katakan bahwa Yesus tidak terhitung lagi banyaknya mujizat yang dia kerjakan. Mulai dari orang banyak sekaligus sampai orang individu per individu. Dari orang sakit apapun, dari mereka yang timpang, dari mereka yang tuli, buta, lumpuh, lalu kemudian juga bahkan yang mati sekalipun Yesus bisa lakukan mujizat. Dan kali ini di hadapan Yesus seorang buta. Dan kita tahu menurut tinjauan ilmu medis macam apapun yang namanya buta jelas tidak mungkin bisa melihat, tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Tapi ketika dihadapkan kepada Yesus, maka kita lihat mujizat Tuhan nyatakan kepada orang yang buta ini. Dan kita lihat yang pertama, cara Yesus menyembuhkan orang yang buta ini sungguh berbeda. Biasanya Yesus hanya menjamah saja dan orang yang sakit itu sembuh. Namun kali ini Yesus meludahi mata orang itu. Ini adalah cara yang tidak lazim. Ini adalah cara yang tidak biasa. Bahkan bagi orang-orang tertentu ini adalah cara yang menjijikkan. Dan di sini kita justru belajar hal yang pertama. Kita harus belajar mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi seandainya orang buta ini tidak bersedia untuk diperlakukan dengan cara seperti itu. Inginnya mendapat mujizat kesembuhan, tetapi berusaha mengatur Tuhan caranya harus seperti apa. Dia tidak bersedia kalau Yesus sampai meludahi dan mengoleskannya di mata orang itu. Maka mujizat tidak akan terjadi, ceritanya bakal berbeda. Jadi kita belajar, yang penting kan kita ingin mujizat, yang ingin masalah kita selesai. Yang penting kan hasil akhirnya. Caranya seperti apa, biarlah pakai caranya Tuhan. Jangan paksakan cara kita dan kita berharap Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Ingat, Dia adalah Tuhan dan kita ini dalam posisi benar-benar kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang butuh pertolongan Tuhan tapi coba ngatur-ngatur Tuhan menurut cara kita? Tentu saja Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi memang kadang-kala Tuhan pakai cara yang aneh, Tuhan pakai cara yang tidak lazim, Tuhan pakai cara yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Tuhan mungkin bisa pakai cara yang tidak nyaman bagi kita. Tapi yang paling penting adalah kita belajar taat dan percaya saja. Lalu kemudian di poin yang kedua, ini juga ada hal yang ganjil, hal yang janggal menurut saya. Sebab ketika Yesus meludahi mata orang itu, meletakkan tangannya di atasnya, Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Jarang sekali Yesus melakukan mujizat, lalu kemudian Yesus masih harus konfirmasi. Apakah engkau sudah lihat sesuatu? Apakah sudah ada perubahan? Jarang sekali Yesus menanyakan hal-hal yang seperti itu. Biasanya dengan mantap Yesus berkata, "Pulanglah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Jadi seolah-olah di dalam ayat ini, apakah Yesus ragu terjadi atau tidak mujizat kepada orang itu? Sampai Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu kemudian ayat 24, orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan,
tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Orang ini berkata, aku sudah mulai melihat, tetapi belum sempurna, tetapi belum tuntas. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sebelumnya tidak jelas, lalu kemudian Yesus meletakkan kembali tangannya pada mata orang itu dan kemudian sempurna proses kesembuhan, sempurna mukjizatnya. Jangan terkecoh dengan orang-orang skeptis yang berkata, Yesus saja sempat ragu apakah mukjizat itu terjadi. Jangan dengarkan perkataan mereka, sebab Injil ini ditulis bukan untuk meragukan kuasa Tuhan, tetapi justru mengajar kita bahwa segala sesuatu ada waktunya sendiri. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada penyakit yang terlalu berat sampai Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Atau bahkan tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk diatasi sampai Yesus ragu apakah kuasanya cukup untuk menyembuhkan penyakit itu. Jadi pertanyaan, sudahkah kau lihat sesuatu? Bukan berarti Yesus ragu dengan kuasanya, tetapi justru Yesus sedang mengajar kepada orang itu, termasuk mengajar kepada kita semuanya. Kadangkala mukjizat tidak selalu berarti terjadi secara instan. Ada proses tertentu. Dan di sini Yesus mengajar kepada kita bukan bahwa dia kembali meletakkan tangannya dan mukjizat penyempurnaan terjadi. Jadi ada progresnya. Dari tidak bisa melihat, kemudian melihat masih buram, dan kemudian melihat dengan jelas. Ada prosesnya. Ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita orang percaya. Jadi kadangkala di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesulitan. Yesus menolong kita. Hanya saja kita maunya instan, kita maunya cepat, kita maunya seperti sulapan. Dari yang tidak ada tiba-tiba langsung ada. Dari yang buruk tiba-tiba langsung baik. Padahal semuanya kan caranya Tuhan. Dan kalau pakai caranya Tuhan, berarti kita sepakat. Bisa juga sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan prosesnya Tuhan. Mengapa kita harus memaksakan waktu? Sesuai dengan waktunya kita. Cara sesuai dengan caranya kita. Proses kalau bisa tidak perlu panjang-panjang. Seketika saja. Siapa kita? Bukankah harusnya kita mengizinkan kuasa Tuhan yang bekerja sempurna? Bukan menurut cara kita. Dan kita tahu, bukankah yang penting sembuh? Kan poinnya itu. Orang yang buta ini tidak pusing caranya bagaimana, prosesnya berapa lama, toh dia sudah bertahun-tahun dalam kondisi buta. Masa harus sabar sebentar saja, dia tidak mau terima. Rasanya tidak seperti itu. Jadi mau caranya seperti apa, prosesnya seberapa panjang, waktunya seberapa lama, bukankah yang penting sembuh? Yang penting terjadi mukjizat. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Anda? Tuhan bisa pakai dengan caranya sendiri. Jangan paksakan menurut cara kita. Tuhan punya waktunya sendiri. Jangan paksakan menurut waktunya kita. Tuhan punya proses sendiri. Jangan paksakan menurut proses yang kita inginkan. Tuhan berkati.